Mau bertanya Ustaz, andai kata Ustaz kita mengambil ilmu terhadap seorang Ustaz yang mungkin masa lalunya melakukan keharaman dan sampai saat ini mungkin dia masih biasa melakukannya. Semisal beliau merokok begitu Ustaz. Apakah bisa guru yang seperti ini kita mengambil ilmu kepadanya? Dan kapan suatu kesalahan seorang Ustaz disebarkan di media sosial dan kapan cukup untuk kita nasihati secara dua mata Ustaz? Barakallahu fiik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Seorang yang telah bertaubat dari dosanya, tidak bisa kita kembali menjudge-nya karena kesalahan di masa lalu, selama ia telah bertaubat dari kesalahannya. Dan jikalau ternyata dirinya masih melakukan perkara-perkara yang haram itu, maka wajib bagi orang-orang yang mencintainya untuk menasihatinya karena Allah dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang manusia yang lebih besar kedudukannya daripada kebenaran. Al-haq ahaqqu ayyuttaba'. Kebenaran lebih pantas untuk kita ikuti daripada selainnya. Adapun perkara-perkara yang haram yang masih diperselisihkan keharamannya di antara para ulama, maka ini perlu ditimbang dari berbagai sisi. Jangan sampai orang ini masih melakukan hal yang menurut kita haram, yang dimana menurutnya adalah sesuatu yang tidak haram atau paling tidak masuk dalam kategori makruh, yang menurutnya hukum yang ia yakini adalah ini, dan ia telah benar-benar mencari kebenaran, benar-benar berijtihad jikalau dirinya adalah seorang yang pantas untuk berijtihad. Maka tentunya jikalau ini terjadi, maka orang ini telah terjatuh ke dalam kekeliruan, yang dimana kekeliruan itu tidak boleh kita ikuti. Zallatul ulama la tuttaba'. Kekeliruan para ulama tidak boleh diikuti, tidak boleh diikuti. Maka kekeliruannya jangan sampai kita mengikutinya, dan jangan sampai mengkultuskan orang itu layaknya seorang Tuhan. Tapi perlu menimbang seluruh sisi dengan timbangan-timbangan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu adanya nasihat secara langsung. Jikalau engkau mampu menegakkan nasihat itu secara langsung, tak mampu menegakkan nasihat itu secara langsung, maka sampaikan kepada orang-orang yang mampu untuk menegakkan nasihat itu secara langsung. Ketika orang ini adalah seorang ahlus sunnah, dari berbagai sisi ia ahlus sunnah, bahkan seluruh sisi dari pokok-pokok keyakinan ia adalah ahlus sunnah, dan ia terjatuh ke dalam suatu perkara yang haram menurut diri kita atau menurut jumhur ulama, maka manusia tidak lepas dari kesalahan. Manusia tidak lepas dari dosa. Manusia tidak lepas daripada ketergelinciran. Maka perlu namanya nasihat, agar orang ini kembali kepada kebenaran. Ketika kita telah menegakkan hujjah, menegakkan nasihat, lantas orang ini memiliki pendapat yang lain, maka kita kembali berdiskusi dengannya dengan diskusi ilmiah dan sesuai dengan amanah ilmiah, sehingga nampak kebenaran yang muncul. Ketika telah sampai pada diskusi ilmiah dan muncul kebenaran, lantas ia masih
berlogika dengan logikanya, masih mengedepankan hawa nafsunya, dan masih mengedepankan akalnya ketimbang dalil, maka tentunya orang-orang seperti ini tak layak lagi diambil ilmunya disebabkan karena ia lebih mengedepankan akal daripada dalil. Tapi jikalau itu belum engkau tegakkan, maka selama ia adalah ahlus sunnah dan ia hanyalah memiliki ketergelinciran dari bab-bab tertentu yang di mana ia melakukan perkara itu karena syubhat dan bukan karena hawa nafsu, ataupun karena hawa nafsu yang bercampur dengan syubhat, maka wajib bagi kaum muslimin untuk menegakkan hujjah kepada dirinya dan menegakkan nasihat kepada dirinya untuk kembali kepada kebenaran. Ini kewajiban seorang muslim kepada muslim lainnya. Tapi jikalau setelah itu ia masih terus-menerus saja melakukan hal yang sama, apakah tetap boleh mengambil ilmu darinya? Jikalau engkau merasa aman dari fitnahnya, maka tetap ambil ilmunya. Tapi jikalau engkau merasa khawatir, maka menyelamatkan diri adalah hal yang lebih layak. Ini konsepnya. Ketika engkau selamat dari fitnahnya, selamat dari fitnah manusia, maka mengambil ilmu darinya adalah sesuatu yang diperbolehkan. Mengapa? Selama usul dan keyakinan pokoknya selaras dengan Al-Quran dan Sunnah. Adapun ketergelincirannya karena syubhatkah ataupun karena hawa nafsukah, ini kaitannya dengan Allah Azza wa Jalla dan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan secara terkhusus perkara rokok memang adalah perkara khilafiyah di kalangan para ulama, yang dimana jumhur ulama telah sangat jelas akan keharamannya. Bahkan pembuat rokok itu telah jelas-jelas mengatakan bahwa rokok itu membunuhmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada para ahlinya ketika engkau tidak mengetahuinya. Ahli dari sisi hukum syar'inya tanyakan. Jumhur ulama mengatakan haramnya. Ahli yang membuat rokok, pembuat rokok mengatakan membunuhmu. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Dan jangan engkau menjatuhkan dirimu ke dalam jurang kebinasaan. Dan di antara bentuk-bentuk kebinasaan adalah merokok, karena merokok membunuhmu. Maka perlu untuk ditegakkan hujjah atas saudara-saudara kita yang tergelincir